bagaimana VOC berupaya menggunakan anak-anak dari para penguasa Ambon untuk menjauhkan Maluku dari pengaruh Portugis. Di abad ke-16 merupakan masa terberat bagi Belanda. Mereka belum berkuasa penuh atas tanahnya, karena Perancis masih terlalu kuat. Meski di bawah tekanan, upaya Belanda untuk memajukan bangsanya sudah mulai dilakukan, salah satunya dengan melakukan ekspedisi laut dengan mencari sumber rempah-rempah di timur yang sering diperbincangkan para pelaut Eropa. Seperti yang dikisahkan sejarawan Leiden van Simon Gaastra dalam De Geschiedenis van de VOC, pada 23 Juni 1595, rombongan penjelajah Belanda yang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil melabuhkan kapalnya di pelabuhan Banten, dan peristiwa itu merupakan pembuka kisah penjelajahan Belanda di Nusantara. Namun, saat itu Belanda belum bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan meriamnya. Pendekatan secara halus merupakan jalan utama, mengingat saat itu Portugis yang telah lebih dahulu berkuasa atas wilayah Maluku. Dengan rendah hati Belanda pun melakukan pendekatan pada penguasa setempat untuk memperoleh hasil rempah-rempah dan produk lain yang mereka inginkan. Namun, keadaan itu tidak berjalan lama. Hanya membutuhkan beberapa tahun saja, Belanda telah dapat merubah posisinya. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3, Nugroho Susanto dan kawan-kawan menyebutkan jika peristiwa berbaliknya posisi Belanda, dari hanya sekedar tamu menjadi pemilik kekuatan penuh di Nusantara, dan itu terjadi pada 1605. Ketika itu pasukan Belanda di bawah pimpinan Stephen van der Hagen masuk dalam pertempuran antara Portugis-Spanyol. Dan, saat kondisi Portugis menjadi lengah, Belanda pun berhasil menduduki benteng Portugis. Belanda menjadi kekuatan besar di Asia. Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah, dan tidak perlu lagi menyambut perwakilan Asia dengan penuh penghormatan dan kemegahan, tulis Harry Apuzey dalam buku Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Setelah berkuasa di Ambon, pemerintah Belanda pun bergerak cepat melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para penguasa lokal. Mereka berusaha mengambil simpati demi menjaga posisinya di perairan Maluku. Pada awal abad ke-17, sejumlah orang Maluku diundang untuk mengunjungi Belanda. Namun, undangan itu menjadi awal sebuah fitnah yang dilayangkan orang-orang Portugis terhadap Belanda. Di kalangan rakyat Ambon, orang-orang Belanda disebut sebagai bangsa perompak yang banyak melakukan kejahatan. Dan, kabar itu sangat mengganggu posisi orang Belanda, mengingat saat itu banyak rakyat Ambon yang mempercayai kabar tersebut. Matelie pun membawa orang Ambon ke Belanda agar mereka dapat memperoleh gambaran lain tentang kita, sebab seringkali mereka mencaci kita sebagai perompak, tak punya negeri, dan tak punya pemerintahan. Maka ia menilai ada gunanya mempersilahkan anak-anak orang kaya itu melihat hal yang sebaliknya di negeri kita, ungkap naturalis Belanda François Valentijn seperti dikutip Puz. Yang dimaksud Matelief adalah salah seorang komandan armada laut Belanda terkemuka. Pada 1607, ia membawa 3 orang pangeran muda dari Ambon yang berusia antara 10 dan 12 tahun, salah seorang anak adalah putra penguasa daerah yang menjadi sekutu Belanda. Ia diharapkan akan menjadi pengganti ayahnya di masa mendatang, dan tetap menjalin hubungan baik dengan Belanda setelah mengunjungi negeri di barat Eropa tersebut. Sedangkan 2 anak lainnya berasal dari kalangan penguasa yang masih mempercayai orang-orang Portugis. Menurut Valentijn, mereka berada di tengah-tengah antara Portugis dan Belanda. Namun hati mereka masih mempercayai ucapan orang Portugis terhadap anggapan negatif orang-orang Belanda. Dalam beberapa tahun saja sudah berubah alasan mengapa mereka membawa orang Ambon untuk berkunjung ke negeri Belanda. Tujuan Matelief ini bahkan bersifat murni politis, tulis Puze. Pada masa Cornelis de Houtman, sekitar tahun 1611, beberapa pemuda Ambon dibawa ke Belanda dengan tujuan yang berbeda. Selama di Belanda, para pemuda tersebut dibimbing menjadi seorang guru sekolah. Mereka diharapkan dapat menyebarkan ajaran-ajaran dari Belanda dan dapat diterapkan di Ambon.
Salah satu pelajaran yang harus diajarkan adalah agama Kristen. Masalah agama mulai menjadi perhatian pemerintah Belanda pada sekitar tahun 1620. Saat itu, 4 orang anak Marcus de Roy, Andrea de Castro, Laurens de Vertis, dan Laurens Coelho dikirim ke Belanda agar untuk mempelajari bahasa dan agama. Salah satu tujuannya adalah agar sesudah beberapa lama nanti lebih dekat dengan kita dan juga dengan agama kita, dan mengembangkan agama itu dengan segala kemampuan mereka, ungkap Valentijn. Putra para penguasa Ambon. Banyaknya yang diberangkatkan ke Belanda merupakan ide dari Letnan Gubernur Ambon, Herman van Speult. Berdasar keputusan pejabat VOC pada 1619, agama Kristen harus mulai disebarluaskan di Ambon dan di Ternate. Tugas itu harus dijalankan oleh masyarakat setempat agar para pemuda yang cerdas di Ambon harus diangkat menjadi pendeta, dan menuntut ilmu agama di Belanda adalah syarat mutlak. Keempat putra Ambon tersebut diberangkatkan pada Oktober 1620 dengan menaiki kapal Walcheren. Di Belanda mereka tinggal selama 8 tahun, terhitung sejak 1621 sampai 1629. Begitu tiba di Belanda, 4 pemuda itu pun diterima oleh Pangeran Maurits. Selama di Belanda, mereka berkesempatan mengunjungi kota-kota penting di Belanda, tanpa sedikit pun mengeluarkan uang. Biaya hidup mereka selama 8 tahun di Belanda ditanggung oleh VOC, dan, untuk memudahkan pelajaran agama Kristen, mereka diharuskan tinggal di rumah pendeta Petrus Wassenburgius di Amersfoort. Selain pelajaran agama, pendeta Petrus juga memberikan pelajaran bahasa Latin. Namun tidak lama, keempat putra Ambon itu dipindahkan ke Leiden karena di sana akan dibangun seminari khusus, bernama Seminarium Indicum, yang akan menjadi sekolah pendidikan khusus anak-anak Hindia. Barulah pada 1630, 3 dari 4 pemuda Ambon itu kembali ke tanah airnya. Sayangnya mereka tidak memperlihatkan minat terhadap agama Kristen. Mereka menginginkan sesuatu yang lain, dan karena itu mereka ingin diangkat sebagai kadet laut dengan gaji masing-masing 20 gulden sebulan, tulis Puze. Setelah anak-anak Ambon itu, ada juga beberapa orang Hindia yang diberangkatkan ke Belanda. Tujuannya masih tetap sama, yakni memperdalam dan menyebarkan ilmu agama. Kali ini sasarannya jauh lebih luas, melibatkan putra para penguasa dari daerah-daerah strategis di Hindia. Pemerintah Belanda berharap nantinya mereka juga dapat menjadi alat bagi berdirinya gereja Tuhan.